I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Manga One Piece Chapter 1056 secara resmi sudah terbit di Jepang pekan ini. Berikut ini review lengkapnya. Chapter 1056, Cross Guild. Di bagian cover, Katakuri dan Oven menyerang Ichiji, Niji, Yonji dan Reiju. Dimulai setelah perjamuan berakhir. Shinobu dan Raizu terbaring di tempat tidur dengan kekurangan gizi, sementara anggota Sarung Merah meminta untuk bertahan. Sarung Merah mengakui apa yang dikatakan Aramaki, bahwa Kaido adalah pencegah yang menjauhkan musuh untuk ke Wano. Kinemon meminta maaf karena dia berada di Kuri bersama Suru saat semuanya terjadi. Nekomamushi memberitahu dia untuk tidak khawatir, karena berkat usaha Momonosuke tidak ada gangguan yang besar dan kemudian bertanya bagaimana keadaan Suru. Kinemon mengatakan bahwa dia terkena luka bakar parah di wajahnya tetapi itu tidak apa-apa. Sementara itu kita melihat Suru berbicara dengan Okocho tentang kembalinya Kinemon, dan bahwa dia telah pergi ke ibu kota, dan mungkin pergi ke ibu kota juga karena dia ingin bersama Kinemon. Kembali ke Kinemon, kita melihatnya tersipu saat mengatakan bahwa Suru secantik biasanya. Inuarashi mengatakan itu terlalu manis bahkan untuk anjing. Neko tertawa, Kiku mengira itu indah, dan Raizo terbaring di tempat tidur dengan kekurangan gizi mengatakan bahwa dia ingin menjadi populer. Adegan berpindah, Carrot dipanggil oleh Inuarashi dan Nekomamushi. Inu mengatakan padanya untuk menjadi Raja Mokomo Dukedom. Pada awalnya Carrot bereaksi dengan, "Raja." Ya oke, seolah-olah dia tidak terlalu mementingkannya, sampai dia menyadari apa yang mereka bicarakan, dan akhirnya dia menolak karena tidak yakin bisa melakukannya. Inu dan Neko mengatakan kepadanya, bahwa mereka akan tinggal di Wano untuk melindungi Momo sebagai samurai, dan dia adalah salah satu dari sedikit orang berbakat yang bisa ke lautan, jadi dia harus memiliki apa yang dibutuhkan untuk era berikutnya. Carrot masih mengeluh mengatakan bahwa orang yang lebih kuat akan lebih baik, tetapi Sicilian muncul mengatakan bahwa tugas mereka adalah melindungi negara. Wanda mengatakan kepadanya bahwa dia akan mendukungnya dan ini adalah keputusan Inu dan Neko, ditambah dia mewarisi wasiat Pedro. Adegan berakhir dengan Nekomamushi mengatakan bahwa dia akan menitipkan Zou kepada mereka. Sekarang kita melihat Momonosuke, Hiyori dan Sukiyaki. Sukiyaki memberitahu mereka bahwa dia adalah kakek mereka. Mereka memeluknya, Sukiyaki meminta maaf dan berterima kasih kepada mereka. Momo mengatakan kepadanya bahwa dia yakin masih ada keluarga satu darah yang masih hidup. Sambil melihat para sarung merah, dia memberitahu mereka dan mereka menyadari identitasnya. Kawamatsu menjawab bahwa dia tahu dia bukan ahli pedang biasa ketika dia mengenakan topeng tengu, meskipun tidak ada festival dan Kiku juga mengatakan bahwa itu tidak sopan menebak. Sementara Kinemon sedang berpikir, lalu wajahnya terkejut karena dia tidak tahu, kemungkinan Tengu adalah Sukiyaki. Sukiyaki mengatakan bahwa dia mengatakan sesuatu kepada mereka tetapi setelah itu, dia ingin mengundurkan diri tanpa diketahui oleh para warga. Selanjutnya kita melihat para kru. Franky terkejut tidak hanya ada di blueprint itu, tetapi di Wano juga ada. Luffy sedikit mengingatnya. Luffy, oh iya itu, Franky yang membakar-bakar cetak biru itu. Robin. Iya, senjata kuno yang memiliki nama dewa. Pluton, apakah kamu menginginkannya, Luffy? Luffy, nah, aku tidak membutuhkannya. Robin, kurasa begitu. Tapi kenapa Oden ingin melepaskannya? Saat mereka berbicara tentang senjata, Shinobu yang cantik muncul dengan Otama, dan menanyakan apakah mereka mengatakan bahwa wanita dewasa adalah sebuah senjata. Tama, melakukan pose ninja memberitahu Luffy, bahwa dia telah menjadi murid Shinobu dan meminta Luffy, jika dia telah menjadi kuat dan suatu saat mereka bertemu lagi, untuk memintanya menjadi nakama. Nami berlari untuk memeluknya, mengatakan bahwa dia sangat imut, dan Luffy mengatakan bahwa jika dia bisa menggunakan ninjutsu, dia setuju. Sementara itu, kita melihat Keribu yang mendengar tentang Pluton mengatakan bahwa dia harus memberitahu orang itu. Beberapa hari telah berlalu, orang-orang dari ibu kota bunga senang dan bahagia. Kami melihat Momo yang melihat kota sedang menerima gelar menjadi shogun. Momo melihat anak-anak yang bahagia berbicara. Dia mulai berjalan dan setiap kali orang bertemu dengannya mereka memanggilnya
Shogun. Momo membuka pintu dan mencoba memberitahu Zoro untuk mengajarinya sedikit ilmu pedang, tetapi kemudian dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu. Dia mulai berlari melalui kastil, memanggil nama-nama para kru topi jerami termasuk Yamato, tetapi dia tidak menemukan siapapun. Dia akhirnya menemukan Hiyori yang bersama Otoko bermain samisen. Momo bertanya di mana Luffy dan yang lainnya. Hiyori mengatakan bahwa mereka sudah pergi setelah mereka menyapa mengucapkan selamat tinggal. Momo terkejut karena mereka tidak mengatakan apa-apa padanya, kemudian Kinemon muncul dan mengatakan hal yang sama juga. Sarung merah lainnya menyapa Luffy dan kawan-kawan, tetapi Kinemon dan Momonosuke tidak. Kita melihat Luffy, Kid dan Law di pelabuhan Tokage. Law memberi tahu Luffy untuk mengubah waktu berlayar, tetapi Luffy mengatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk pergi hari ini. Kid mengatakan bahwa jika itu kebetulan bagaimana lagi, dan mereka memutuskan untuk memilih rute yang berbeda dari Log Pose, ke timur laut, timur, dan tenggara. Kid dan Luffy, aku yang tengah, timur, Law, timur laut. Kid dan Luffy memilih yang di tengah berpikir bahwa itu akan menjadi rute yang paling cepat, tetapi sebenarnya, timur laut, adalah yang paling cepat. Law mengolok-olok mereka. Karena mereka memutuskan untuk mengambil arah yang berbeda, Kid dan Luffy melakukan pengundian, untuk melihat siapa yang akan mendapatkan rute timur, kemudian Kid menang dan Luffy memberitahu Kid bahwa dia kalah meskipun dia adalah Yonkou. Kid sedikit marah, tetapi dia mengatakan orang yang tidak bisa dia terima sebagai Yonkou adalah Buggy. Kami melihat halaman dengan Buggy, Crocodile dan Mihawk di koran dengan logo Cross Guild. Luffy terkejut melihat itu, dan bertanya mengapa mereka terlihat seperti bawahan Buggy. Zoro terkejut dan tidak percaya dengan Mihawk yang menjadi bawahan Buggy. Law mengatakan bahwa jika Buggy mampu membuat dua orang itu mematuhinya, maka pantas untuk memanggilnya Yonkou. Luffy menjawab bahwa Buggy adalah idiot. Tampaknya informasi tentang Guild Cross dari Kid memberikan bounty kepada para anggota Marine dan sekarang Marine ketakutan. Law memberikan Kid salinan Road Poneglyph, dan mengatakan bahwa mereka pantas memilikinya. Killer mengatakan bahwa mereka harus serius tentang ini untuk ikut dalam pertempuran mendapatkan One Piece. Kid bertanya kepada Killer, apakah dia mencoba mengatakan bahwa mereka harus menemukan pria dengan luka bakar, meskipun mereka tidak tahu di mana dia. Luffy, Robin, dan Law mengintip percakapan mereka dan penasaran, tetapi Kid tidak memberi tahu tentang orang ini karena itu lebih baik. Chapter berakhir dengan Momo berteriak, jika Yamato telah pergi juga, tetapi Yamato berada di atap, dan berteriak kepada Momo bahwa sudah waktunya untuk pergi dengan Luffy, dan bahwa sudah waktunya untuk hidup seperti Kozuki Oden. Bagaimana pendapat kalian? Silakan komen di kolom komentar, dan dukung channelnya biar kami semakin semangat.